الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an Al-Karim di surat Al-Fatihah. Pada pekan lalu kita telah membahas Bismillahirrahmanirrahim dan juga Alhamdulillahirabbil alamin. Dan insyaallah pada hari ini ba'da maghrib ini kita bahas ayat selanjutnya, Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin, sampai akhir ayat yang bisa kita bahas malam ini. Kita mulai dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini ayat ketiga bagi ulama yang berpandangan ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, dan ini ayat kedua bagi yang berpandangan ayat pertama Alhamdulillahirabbil alamin, sebagaimana kita jabarkan pada pekan lalu. Kata Rabbi Ta'azza wa Jalla, Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahmanir Rahim setelah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka ketika Allah Ta'ala menyebutkan di awal-awal surat ini sebutan Rabbil Alamin, maka sangat relevan untuk menyebutkan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim setelah Rabbil Alamin. Karena Rabb itu maknanya adalah Khaliq, Malik, Raziq, Mudabbir. Jadi Rabbul Alamin, Khaliqul Alamin, Malikul Alamin, Raziqul Alamin, Mudabbirul Alamin. Itu makna dari rububiyah. Inti dari rububiyah Allah Azza wa Jalla di situ, bahwasanya Allah Ta'ala Khaliq, pencipta. Ya, setelah menciptakan, maka otomatis dia sebagai Malik, pemilik terhadap yang diciptakan. Dan karena dialah yang menciptakan dan memiliki makhluknya, maka dialah Raziq, yang merezekikan makhluknya. Ya, karena dialah yang menciptakan, memiliki dan merezekikan, maka dialah Mudabbir, yaitu yang mengatur kehidupan manusia ini dari segi takdir, ya, dan dari segi syariat. Dari segi takdir dan dari segi syariat. Jadi inilah makna dari konsep tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah, alhamdulillahi rabbil alamin. Konsep tauhid rububiyah, yang makna dari tauhid rububiyah adalah ifradullahi azza wa jalla bil khalqi wal milki wal razqi wat tadbir. Mengesahkan Allah Ta'ala dari segi penciptaan, kepemilikan, pemberian rezeki, dan pengaturan segalanya. Itu makna dari tauhid rububiyah. Yaitu pahami baik-baik, tauhid rububiyah itu berkisar pada
Allah Ta'ala menciptakan, Allah Ta'ala memiliki, Allah Ta'ala mengatur, Allah Ta'ala memberi rezeki itu. Ya. Dan ketika antum mendalami alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbil alamin, maka kalau antum mendalami akan ada pengakuan antum di situ bahwasanya segala makhluk ini diciptakan oleh Allah. Dan ini semua milik Allah. Dan semua diatur oleh Allah secara takdir, dan juga semuanya diberi rezeki oleh Allah Azza wa Jalla. Maka inilah tauhid rububiyah. Nah, maka relevan kemudian disebutkan sifat berikutnya, sifat rahmat. Ar-Rahmanir Rahim. So, Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Karena apa? Karena ketika hanya disifati Rabb saja, maka ada seperti apa? Qad, kata para ulama, qad yufhamu minha ma'nal jabaruti wal qahr. Maka bisa khawatirnya dipahami ada sisi jabarut, yaitu keperkasaan mutlak yang hanya di kisaran itulah Allah Ta'ala tersifati dengannya, seolah-olah zalim, seolah-olah hanya mengalahkan. Tetapi ada kemudian Ar-Rahmanir Rahim, ternyata kendati pun dialah Rabb, pemilik, pencipta, pengatur, memberi rules dan aturan-aturan, ternyata dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka tersifatilah Allah Ta'ala dengan itu. Dan dua nama ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ini dua nama berbeda untuk satu zat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Keduanya terderivasikan, yaitu terambil dari lafal Ar-Rahmah, dari sifat Ar-Rahmah ala wajhil mubalaghah, yaitu dari sisi hiperbola lafal dan makna. Rahman itu sangat, Rahim itu sangat. Maka dikatakan bahwasanya Rahman asyaddu mubalaghatan minar Rahim. Kedua-duanya, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim, dari satu sifat, yaitu sifat rahmah, merahmati. Namun perbedaan lafal menunjukkan adanya perbedaan makna. Maksudnya ada tambahan makna atau perbedaan sisi makna. Maka dikatakan oleh para ulama, Ar-Rahman asyaddu mubalaghatan minar Rahim. Bahwasanya Ar-Rahman itu lebih hiperbola dibandingkan Ar-Rahim. Hiperbola itu mubalaghah, lebih luas lagi dibandingkan Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman lebih luas dari sisi objektivitasnya, dari sisi sasaran rahmatnya lebih luas Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim, maka ini lebih dalam, lebih dekat. Jadi Ar-Rahman lebih luas, Ar-Rahim lebih dalam. Oke? Bisa nyambung di sini. Ar-Rahman mungkin dengan sampel akan lebih nyambung. Ada sesuatu yang maknawi, yang dari sisi ini lebih dalam, dari sisi ini lebih luas. Apa contohnya? Misal kasih sayang dan cinta, ya. Baik. Atau jawab sendiri. Laki-laki sayangnya itu lebih dalam atau lebih luas? Langsung dijawab. Makanya boleh poligami. Ya. Perempuan kasih sayang lebih dalam atau lebih luas? Lebih dalam. Makanya nggak bolehin suaminya poligami. Kena sampai sini? Sama-sama kasih sayang. Tapi kalau dari sisi laki-laki, dia lebih luas, bisa merangkul banyak. Sampai-sampai dalam hadis, satu laki-laki itu bisa merangkul bukan menjadi istri, merangkul 50 perempuan berada di bawahnya, yaitu di bawah naungannya, bukan sebagai istri, belum tentu sebagai istri.
bisa anak, bisa cucu, bisa pembantu, bisa siapa-siapa, perempuan. Karena mereka membutuhkan nafkah dan membutuhkan ayoman dari laki-laki. Tapi seorang perempuan cintanya itu lebih dalam. Cintanya lebih dalam. Maka cukuplah dengan satu suami. Ya. Cukuplah dengan satu suami karena lebih dalam cintanya. Oke. Itu beside, itu sisi, itu hanya contoh supaya antum agak segar karena anda melihat ini harus di breaking the ice, ini harus ada gunung es yang harus dibekukan dengan cahaya matahari ya, jadi harus ya, baik. Nah, sekarang Ar-Rahman itu lebih luas cakupan efeknya dan objeknya dibandingkan Ar-Rahim. Sedangkan Ar-Rahim lebih dalam terhadap objek. Artinya Ar-Rahman itu kasih sayangnya meliputi seluruh dari makhluk. Paham di sini? Namun ketika disebut Ar-Rahim, maka ini hanya khusus kepada makhluk tertentu dengan karakter dan sifat yang Allah ridhoi. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah Ta'ala Rahim, penyayang terhadap orang-orang beriman. Makanya diterjemahkan ikhwan, Ar-Rahman, Ar-Rahim di Indonesia, sok terjemahannya apa? Maha pengasih lagi maha penyayang. Syuf, lihat di sini maha pengasih. Kenapa Ar-Rahman diterjemahkan pengasih? Kenapa Ar-Rahim diterjemahkan penyayang? Kenapa juga Ar-Rahman diterjemahkan pemurah? Kenapa Ar-Rahim diterjemahkan penyayang, maha pemurah lagi maha penyayang? Kenapa nggak dibalik, maha penyayang lagi maha pemurah? Ini hal yang mungkin baru antum sadari hari ini. Kenapa Ar-Rahman disebut maha pengasih? Kenapa Ar-Rahim disebut maha penyayang? Antum misalnya ada orang, misal Indomaret dekat sini nggak? Ada Indomaret dekat sini nggak ada? Nggak ada. Agak jauh dikit kan? Jadi nggak apa-apa kita ngomongin. Misalnya di Indomaret, antum keluar Indomaret ada juru parkir, ya, nggak ngasih dicemberutin. Dikasih 1.000, enggak full senyum 2.000, antum kasih 2.000. Apakah antum ketika ngasih jukir ini 2.000 berarti antum sayang sama dia? Belum tentu ya, hampir mustahil, bahkan antum kesel dongkol tapi antum kasih. Ini namanya antum mengasih, memberi, ya kan, memurahkan hati untuk lelah, kasih dah, nggak bakal miskin juga kasih 2.000, kata mereka, kata netizen, ya gak? Tapi kemudian ketika antum ke rumah terlihat istri antum begitu cantik, masya Allah, kok tumben kamu cantik? Nggak ngomong, jangan ngomong gitu. Masya Allah, kamu lebih cantik dari biasanya. Masa sih? Gitu biasa gitu. Nah, jawab mesti gitu skenarionya. Masa sih? Akhirnya, karena kamu malam ini masya Allah membahagiakan saya kasih 1 juta. Ini ngasih bukan ngasih, tapi atas dasar apa ya? Sayang. Beda nggak? Beda dengan yang tadi sama tukang parkir itu. Nggak mungkin antum ngomong, nih bang 2.000, saya sayang sama abang. Nggak mungkin. Dia juga bakal, bentar, ada apa nih? Bingung juga nih. Dibilang sayang nih. Ya. Tapi beda dengan istri, beda dengan anak karena sayang. Baik. Ar-Rahman, Allah Ta'ala ngasih ke binatang. Apakah karena Allah Ta'ala sayang pada binatang? Bukan karena sayang khusus, bukan. Orang-orang kafir mereka dapat rizki, bahkan bisa jadi rizki mereka secara relatif lebih banyak dibandingkan sebagian muslim. Apakah itu karena Allah sayang sama orang-orang kafir? Tidak. Tapi dikasih aja, dikasih sama Allah. Makanya Ar-Rahman maha pengasih atau maha pemurah. Dimurahin sama Allah, diberi, dikasih. Ar-Rahim penyayang, ya enggak? Itu maknanya. Kadang-kadang yang maha pengasih lagi maha penyayang, kadang enggak kepikiran di kita apa perbedaan ini. Ternyata ulama-ulama Indonesia dahulu ketika mereka menerjemahkan Ar-Rahman Ar-Rahim, itu mereka mempertimbangkan lafal ini dan ada maknanya. Ngasih bukan berarti sayang, tapi kalau udah sayang masa enggak ngasih, kan gitu. Ya, ini ibu-ibu semangat kalau udah tentang kasih sayang, semangat gitu. Ya.
Jadi itu, maka dikatakan oleh para ulama, Ar-Rahman dzu rahmatil wasi'ati li jami'i khalqih. Ar-Rahman itu maknanya pemilik rahmat yang luas untuk semua makhluknya. Pemilik rahmat yang luas untuk seluruh makhluknya, baik yang dia cintai ataupun yang tidak dia cintai. Ini umum sekali, universal. Pemilik rahmat yang sifatnya universal dari segi objeknya. Gitu, ikhwan. Ar-Rahim yaitu dzu rahmatin khassah, pemilik rahmat yang khusus, yakhtassu biha ibadahul mu'minin. Yang mana rahmat ini, yang mana ini khusus dengan rahmat ini hamba-hambanya yang beriman saja. Wa kana bil mu'minina rahima. Ya, di surat Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima. Antum dari lafal ini aja, bismillahirrahmanirrahim, apapun yang antum baca bismillahirrahmanirrahim kapanpun itu, antum ingat makna atau ingat faedah dari kajian ini. Ar-Rahman dan Ar-Rahim perbedaannya itu. Dan kalau mau lebih detail, lebih banyak lagi, antum baca kitab Fiqih Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razak Al-Badr. Ada terjemahannya. Tak pustaka Darussunnah atau yang lainnya, lupa. Al-Muhim itu kitab warna biru atau misalnya itu ada. Itu bagus tuh. Ya, taib. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi udah paham ya semuanya ya. Jadi Ar-Rahman lebih luas, lebih universal. Ar-Rahim lebih khusus dan lebih dalam. Kasih sayang Allah Ta'ala kepada orang beriman itu dalam. Tadi yang kita kan, kalau misalnya ngasih belum tentu sayang. Dan kalau udah Allah sayang, pasti Allah kasih, kan gitu. Taib. Berangkat dari dua nama ini, coba kita perhatikan. Bolehkah seseorang dinamakan Rahman? Dan bolehkah seseorang dinamakan Rahim? Ini jawaban buat pertanyaan antum di pekan lalu kalau nggak salah. Ya, ayo. Rahman dan Rahim. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh? Ada orang namanya Rahman, tok doang. Ada orang namanya Rahim, tok doang. Ya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh? Silakan jawab. Yang salah ana salahin. Ayo. Ya. Yang mana? Dua-duanya nggak boleh. Yang waktu itu bapak di sini yang waktu itu rujuk mana ya? Antum, masya Allah. Itu pokoknya antum sampai kita khatam tafsir, antum di situ terus Pak Abdul ya. Jangan pindah-pindah biar tetap jadi trademark ya. Kata beliau dua-duanya nggak boleh. Sok, silakan. Siapa? Rahim yang boleh, Rahman nggak boleh. Manusia dinamakan Rahman tok, gitu boleh. Pendapat lain? Apa? Boleh tapi nggak pakai al. Pendapat baru ini, bagus sekali ini. Ya, terserah ibu lah ya. Yang benar kata beliau yang benar. Kalau misalnya seseorang dinamakan Rahman saja atau disebut Rahman, nggak boleh. Seseorang dinamakan Rahman saja, Rahman. Namanya siapa Pak? Rahman. Rahman siapa Pak? Rahman saja. Oh, Rahman saja gitu. Tetap tidak boleh. Orang ada namanya Abdurrahman. Boleh? Boleh. Dipanggilnya Rahman, boleh? Enggak boleh. Enggak boleh. Karena yang antum panggil siapa? Allah dong berarti. Abdurrahman, Rahman, Maman Abdurrahman pemain Persib itu. Ya, anak mau ada jejak, jangan sebut nama itu ya. Nah, misalnya ada orang Abdurrahman dipanggilnya Abdur, boleh enggak? Boleh. Aap, boleh enggak? Boleh. Jatmiko, boleh? Boleh aja kalau dia mau, ya kan? Kalau dinamakan Rahman, dipanggil Rahman, boleh? Enggak boleh. Kenapa? Karena yang antum sebut nama Allah. Kiasannya gimana? Siapa di antara antum namanya Abdullah? Abdullah dipanggil Aab boleh? Boleh. Dia panggil Adul boleh? Boleh. Bedul boleh. Iya.
Dipanggil Allah boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena yang disebut itu langsung nama Allahnya. Yang dimaksud dalam ayat itu kan, dalam nama itu nama Allah, Abdullah. Ya benar, nggak boleh. Nah kemudian seseorang namanya Rahim Sudirman, Rahim Sterling misalnya, panggilnya Rahim, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Rahim Sudirman, ya. Dipanggil Rahim boleh nggak? Boleh. Ada orang namanya Abdul Rahim Sudirman, dipanggil boleh. Abdul boleh, dan boleh. Jatmiko juga boleh. Dipanggil Rahim boleh nggak? Boleh nggak? Abdul Rahim Sudirman, panggilnya Rahim, boleh nggak? Ini belum nih, belum masuk nih berarti ini. Ya. Tidak boleh. Loh, kok tadi boleh sekarang nggak boleh? Ya Rahim, namanya Rahim Sudirman, dipanggil Rahim, boleh nggak? Ya, saya ulang. Ada ini nggak? Harus dicoret-coret dulu nih biar. Rahim, nggak usah, jangan, nggak pakai otak aja Pak. Rahim Sudirman, dipanggil Rahim, boleh nggak? Boleh. Ada orang namanya ganti, Abdurrahman Purnomo, itu nama Ustadz teman Anda. Abdurrahman Purnomo namanya, di Bekasi. Boleh nggak dipanggil Purnomo? Boleh banget, bahkan orang-orang suka manggil dia Purnomo. Boleh nggak dipanggil Badru? Ya kalau dia mau boleh, terserah dong. Ya, karena Purnomo itu bahasa Arabnya Badru. Jadi Badrun itu Purnomo. Ya. Nah, dipanggil Abdurrahman. Tadi bukan Abdurrahman. Abdurrahim, maafkan. Abdurrahim boleh? Abdurrahim. Oh gitu, panjang. Boleh. Rahim. Enggak boleh. Ayo, ini habis sampai isya nih kayak gini. Jadi kita khatam Al-Fatihah. Enggak, tapi ini faedah. Jemaah benar, ini faedah berkaitan tauhid dan asma sifat. Apa sisi enggak bolehnya? Gini, Rahman nama yang khusus hanya pada Allah. Rahim itu adalah nama atau sebutan Allah tak memiliki nama tersebut, iya, tapi secara bahasa Arab itu juga bisa ada sifat pada manusia juga. Iya, Rahim itu artinya penyayang. Manusia penyayang nggak? Bisa nggak? Bisa. Iya. Di antara sifat manusia menyayangi. Siapa yang menyayangi yang di bawah langit, maka dia akan disayang di atas langit. Ini orang menyayangi, manusia menyayangi. Maka manusia tersifat dengan rahmat, iya. Tapi kalau untuk isimnya namanya hanya boleh Rahim. Rahman nggak boleh. Kenapa Rahman nggak boleh? Silakan jawab. Kenapa Rahman hanya khusus Allah, Rahim bisa untuk sifat manusia? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Pak, dijawab? Nggak bisa? Nggak bisa. Takut rujuk lagi ya? Ya. Ayo. Kan enggak, beliau dulu. Ayo, fadhal. Maha Pengasih. Terus Rahim banyak. Oke, jawaban bagus. Tapi what's the point? Apa poinnya? Ya, penyayang juga sifat Allah juga, Pak. Lebih detail lagi, Pak. Silakan. Ayo usaha terus, Pak. Betul. Enggak apa-apa. Bapak pulang aja nggak apa-apa, Pak. Mohon maaf Pak ya. Bagus jawabannya. Semoga Allah berkati antum. Kita lihat, dengar beliau jawabannya. Karena Ar-Rahman itu artinya maha luas dan seluruh. Sedangkan untuk yang Rahim itu khusus. Iya, taib. Karena untuk menggapai sifat yang terkandung pada Ar-Rahman itu impossible. Manusia itu nggak mungkin terkarakterkan begitu. Nggak ada manusia bisa mengasihi semua makhluk, nggak ada. Iya nggak mungkin. Ar-Rahman khusus untuk Allah, ini termasuk nama yang hanya Allah Ta'ala saja yang berhak menyandangnya. Ar-Rahim, seseorang disifati rahimiyah. Dia tuh seorang ustadz yang rahim loh.
Artinya seorang yang penyayang. Bisa manusia seperti itu. Ya, paham di sini, ikhwan? Maka seseorang dinamakan rahim boleh. Kayak nama-nama Allah lainnya atau nama-nama sifat-sifat lainnya yang manusia juga berserikat. Juga ada manusia yang tersifati dengan itu dengan kadar manusia. Karim. Boleh enggak? Seseorang namanya Karim. Dia Karim ini artinya mulia atau sering memberi, itu Karim. Bisa? Bisa. Apalagi coba? Malik bisa. Selama Malik doang bisa. Malik itu apa? Raja atau pemilik, bisa manusia dinamakan Malik. Apalagi? Nama Allah lain misalnya apa? Kalau Ghafur jangan, Maha Pengampun. Emang lu ampunin apaan gitu kan? Ngomong apa? Enggak, tidak cakap itu, tidak. Hah? Gimana? Razak sebaiknya tidak. Sebaiknya tidak, karena manusia pada asalnya tidak memberi rezeki. Khalik, jangan. Pencipta, jangan. Pencipta. Saya khalik, kreator. Antum konten kreator, jadi nggak bisa antum bilang khalik. Apalagi? Qadir, bisa. Qadir, bisa. Mampu, orang yang mampu, bisa. Ghani, bisa nggak? Bisa. Kaya. Nah, tapi nama seperti Rahman, Allah, Rabbul Alamin, Maliki Yaumiddin, bisa nggak manusia tertamai dengan itu? Nama orang, nama antum siapa akhi? Maliki Yaumiddin. Loh, nggak boleh pak, nama itu panggilan apa? Ar-Rahman, ya makin nggak nyambung. Maliki Yaumiddin nggak boleh. Tapi kalau dia Malik doang, nggak apa-apa. Karena nggak terikat dengan Yaumiddin. Maliki Yaumiddin hanya Allah, pemilik hari pembalasan. Gak boleh ada orang, antum siapa akhi nama antum? Saya adalah pemilik hari pembalasan. Kenapa gak namain malaikatul maut sekalian antum? Gak bisa seperti ini, ya. Bedakan ya. Jadi nama itu jangan sembarang. Ada ayat di Al-Quran namain itu, gitu. Ntar dinamain anak apa? Jalut atau apa? Ya misalnya Khosirin. Nama anaknya siapa? Khosirin. Khosirin. Antum tahu khosirin artinya apa? Ada di Al-Quran. Artinya apa? Orang yang merugi. Apes dong saya. Kan nggak bisa khosirin. Yang bener lah ngasih nama. Anda pernah punya pegawai, panggilannya Olip. Olip. Temennya Popeye dong, Olip. Terus bukan. Panjangin siapa? Mukhalif. Mukhalif kan orang yang menyimpang. Ini orang tuanya gimana? Lihat nama-nama orang Indonesia tuh kadang-kadang mukhalif. Jadi perhatikan soal nama. Ini masalah kayak gini Ar-Rahman dan Ar-Rahim saja. Orang juga banyak yang salah sebenarnya. Taib, Abdurrahman, Abdurrahim, silakan ternamakan dengannya. Tapi kalau Ar-Rahman jangan. Rahim saja boleh. Atau dia Rahim Hasan boleh. Ya. Gitu boleh. Enggak. Rahim ibu, ya. Apa arti rahim ibu? Kasih sayang ibu, gitu kan. Maka nggak apa-apa nama-nama ini atau karakter ini atau lafal-lafal ini tersebutkan. Kayak sampai sini insya Allah paham ya. Berarti Ar-Rahman dan Ar-Rahim perbedaannya di situ. Kemudian kita lanjut ke ayat berikutnya ya ikhwan. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Setelah Allah Ta'ala mensifati dirinya dengan Ar-Rahmah, maka lihat deretannya jemaah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Terus Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, seolah-olah begini jemaah sekalian. Ketika itu Rabbul Alamin, maka kita harus ada semacam cinta pada Allah Azza wa Jalla. Ya, kenapa kita harus cinta sama Allah? Karena dia Rabb. Karena dia menciptakan kita, memiliki kita, terus apa tadi? Merezekikan kita dan mengatur kita. Maka kita wajib mencintainya. Ini namanya hubb. Ayat berikutnya apa? Ar-Rahmanir Rahim. Dia merahmati kita. Maka dengan Allah Ta'ala Maha merahmati, maka hadirlah sisi roja.
Bukan roja, radio Ahlussunnah wal Jamaah, bukan itu. Tapi roja di sini apa? Harapan. Ya. Roja di sini adalah roja, bukan roja itu. Roja harapan. Iman itu harus balance, ikhwan. Kepalanya seperti sayap burung, kepalanya adalah cinta, itu tujuannya. Kemudian kepakan sayapnya, satunya roja dan satu lagi apa? Khauf, rasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Paham di sini? Nah, alhamdulillahi rabbil alamin, karena dia rabbil alamin, Rabbuna, dialah yang menciptakan kita, mengkreasikan kita, merezekikan kita cinta sama dia, sama Allah Azza wa Jalla. Ar-Rahmanir Rahim, kita punya harapan sama Allah dengan rahmatnya. Maliki yaumiddin, baru antum takut sama Allah, karena dia yang menjadi raja satu-satunya di hari pembalasan. Ad-din, Maliki yaumiddin, Malik yaumiddin, hari ad-din di sini maknanya apa, Pak? Ad-din di sini maknanya al-jaza. Ad-din di sini maknanya al-jaza. Apa itu al-jaza? Pembalasan. Apa yang dibalas? Amalan, perbuatan. Dalam Al-Quran, ad-din, din, ya, din itu ada dua kemungkinan makna, tidak lepas dari salah satunya. Din dalam Al-Quran ada dua posibilitas makna dan tidak keluar dari salah satunya, pasti salah satunya. Makna pertama, din yaitu amalan atau agama. Amalan atau agama. Ini pahami baik-baik sehingga antum pas baca Quran ada lafal din, antum pahami baik-baik ini maknanya. Makna pertama atau posibilitas makna pertama, ad-din adalah al-amal. Yaitu dalam bahasa kita bisa agama, karena agama itu amalan gitu loh. Religion adalah amalan. Makna atau posibilitas makna kedua yaitu apa? Al-jaza, yaitu balasan daripada din yang pertama, yaitu amalan. Ilmu ini kalau antum pahami baik-baik, insyaallah antum merasakan betapa lafal-lafal Al-Quran itu luar biasa, karena ini kalam Allah. Ad-din makna pertama, hafalkan. Makna pertama dari ad-din al-amal, amalan, atau dalam kurung agama. Makna kedua dari din al-jaza, yaitu apa? Pembalasan. Baik. Bedanya di mana? Di konteks, Pak, Bu, ya. Antum lihat lafal ayatnya. Konteksnya ini sedang di mana? Ketika konteksnya adalah dunia, maksudnya adalah dunia, berarti dia adalah amalan. Ketika ayat ini konteksnya adalah akhirat, maka ini adalah al-jaza. Pahami baik-baik. Mari kita bikin sampel, kita uji diri kita masing-masing. Maliki yaumiddin berarti ini maknanya maliki yaumil amal atau maliki yaumil jaza? Al-jaza, fix, selesai. Karena kalau antum bilang raja di hari agama, apa? Enggak enak, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Lihatlah orang-orang yang mendustakan. Ayo, apa maknanya yaumiddin sini? Ara'aital ladzi yukadzibu bi yaumiddin, yaum hari, mendustakan hari pembalasan, maksudnya hari kiamat, bukan hari agama. Oke? Kemudian kalau misalnya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah diperintahkan melainkan mereka harus mukhlishina lahuddin, yaitu mereka harus berbuat, harus mempertulus untuk Allah. Apa yang dipertulus, yang diikhlaskan apa? Amalan. Ini din bermakna yang pertama, yaitu amalan atau agama. Gitu ya. Lakum dinukum waliyadin. Agama. Maksudnya apa agama sini? Amalan. Amalan kalian, tauhid kalian, amalan kita. Itu namanya lakum dinukum waliyadin. Bukan balasan kalian, baik itu enggak nyambung. Ya, gitu ya.
Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama atau amalan yang hak di sisi Allah adalah Islam. Pahami baik-baik. Ya, apalagi? Ada lagi enggak ayat yang ada lafal din? A friend in need is a friend in din. A friend in deed is a friend in din. Ini ayat bukan? Enggak, ini omongan orang barat. Teman yang sejati adalah teman dalam satu agama. Enggak, ini bukan ayat. Jangan difahami, ini ayat nih. Enggak, ini bukan ayat. Oke. Apa ayat yang ada dinnya? Ya, antum cari di Al-Qur'an, di search aja din. Ya, maka ini imma maknanya amalan atau maknanya jaza, pembalasan. Maka ketika konteksnya dunia, maka amalan agama. Konteksnya akhirat, maka pembalasan, gitu. Oke? Seperti itu. Maliki yaumiddin. Maka terbitlah rasa takut pada Allah. Khawatir. Ya. Setelah Rabbul Alamin, kita mencintai Allah. Coba antum, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Antum ingat nikmat Allah pada antum. Antum mencintainya. Ar-Rahmanir-Rahim. Wah, antum berharap padanya karena dia punya kasih sayang. Maliki yaumiddin. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Dengan Allah berikan kita nikmat. Allah menjawab doa-doa kita dengan penuh harapnya kita padanya. Tapi di sisi itu Allah adalah raja. Di hari pembalasan kita akan dibalas apa yang telah kita lakukan, dan nikmat tersebut dengan kasih sayang tersebut, apa yang kita lakukan itu dibalas oleh Allah nanti. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa. Akan diganjari, dibalas dengan pembalasan yang sepadan. Oh, udah azan tak? Afwan, ana enggak tahu, beneran ana enggak tahu. Afwan. Baik. Ya, tadi kita telah membahas tentang Maliki Yaumiddin dan korelasinya dengan Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi semua dari segi kronologi iman yaitu dalam beriman kepada Allah, kita lihat bahwa rukun dalam amalan ada 3. Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di kitab Al-Ubudiyah. Yang pertama al-hub, yang kedua ar-raja, yang ketiga apa? Al-khauf. Ini hafalin baik-baik. Al-hub, cinta pada Allah. Dalam beramal antum terapkan cinta pada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam beramal antum terapkan rasa harap pada Allah, Ar-Rahmanir Rahim. Dalam beramal antum terapkan rasa takut pada Allah, Maliki Yaumiddin. Nah, itu dari segi kronologi iman atau rukun imannya. Rukun amalan. Rukun amalan secara qalbu. Rukun amalan secara qalbu, semua amalan. Baik. Namun ada juga dari segi kronologi perjalanan hidup jemaah. Kalau kita perhatikan, Rabbil Alamin ini kan mengisyaratkan awal penciptaan kita gitu loh. Kita diciptakan oleh Rabbil Alamin. Dialah menciptakan kita. Segala makhluk hidup atau yang berakal diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini Rabbil Alamin. Kemudian ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini enggak lepas dari konsekuensi sifat Allah yang terkandung dalam nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Betul enggak? Kita selama hidup ini dikasih sayang oleh Allah Azza wa Jalla. Dari rezekinya dan seterusnya. Maka ingat ketika kita ini sudah mendapatkan konsekuensi dari sifat Allah Ta'ala rahmat Ar-Rahman Ar-Rahim, maka ingat setelahnya. Jangan mentok di situ doang. Sehingga kita itu hanya berharap tanpa ada rasa takut pada Allah. Melainkan ingat bahwasanya ada di antara nama Allah Maliki Yaumiddin, yaitu pemilik dan raja di hari pembalasan. Kita akan diberi balasan nanti terhadap apa yang kita amalkan dengan nikmat yang telah Allah berikan dan rahmat yang telah Allah hamparkan pada kita. Itu ya. Maka mari kita membaca Al-Fatihah dengan baju baru kita, yaitu dengan mendalami segala nikmat pemberian dari Allah dan adanya konsekuensi darinya, bahwasanya kita akan ditanya tsumma latus'alunna yauma idzin
'anin na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya di hari nanti tentang apa? An-na'im. An-na'im al di sini menunjukkan jinsiyah istighraqiyah, yaitu seluruh jenis kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan itu akan ditanya. Kecuali kalau Allah Ta'ala merahmati kita di hari akhir nanti dan tidak menuntut untuk setiap dari nikmat tersebut. Ya, semoga Allah Ta'ala mudahkan urusan akhirat kita. Baik. Kita lanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ke 4 apa 5? Tergantung Pak. Sekarang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dari keberapa Pak ini? Ayat kelima. Alhamdulillah. Anda punya pengikut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka artinya kalau dinuliskan kepada engkau lah. Ya, kepada engkau. Asli kepada engkau. Ya. Dia ulang iyyaka dan iyyaka. Iyyaka na'budu, kedua iyyaka nasta'in. Maka iyyaka kepada engkau. Na'budu kami menyembah, beribadah. Nasta'in kami mohon pertolongan. Maka ini seperti perintah seperti yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, yakni maknanya adalah qulu, katakanlah kalian wahai manusia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kenapa enggak dibalik? Na'budu iyyaka, na'bud nasta'inu bika misalnya. Ya Allah kami menyembah engkau, ya Allah kami minta tolong sama engkau. Kenapa enggak begitu? Kenapa mesti dengan kepada engkau lah kami mohon pertolongan, kepada engkau lah kami menyembah? Lihat di sini, ternyata takdim dan takhir, mendahulukan yang aslinya akhir dan mengakhirkan yang harusnya dahulu awalnya, itu ternyata ada perubahan nuansa dan maksud. Sekarang coba Anda bilang ke antum, atau antum bilang ke istri antum misalnya, sayang, ini buat kamu. Ya, ini buat kamu. Itu simple, dah selesai. Ya. Dengan lafal berikutnya, sayang, cuman kamu yang aku kasih ini. Ya. Ini saya kasih kamu dengan cuman kamu yang saya kasih. Ada nggak perbedaan rasa? Ada ya? Ya. Apa perbedaannya? Lebih penekanan ada, pengkhususan dan pembatasan. Jadi ada penekanan, ada pengkhususan, ada pembatasan. Dikhususkan dan dibatasi cuman itu doang, cuman kamu doang. Ya. Jadi dibaliknya sesuatu, hanya kamulah yang aku kasih dengan aku kasih kamu. Itu ada perbedaan. Atau aku kasih cuman sama kamu, sama cuman kamu yang aku kasih. Beda. Ya, beda. Oke, seperti itulah. Ya Allah, na'buduka. Ya Allah, saya menyembah engkau. Ya Allah, kepada engkau saya menyembah. Ada perbedaan. Dan itu yang dimaksud di ayat ini. Maknanya, la na'budu illa anta. Kami tidak menyembah kecuali kepada engkau. Ya. Ini kalimat pertama, iyyaka na'budu, kalimat pertama. Berarti tauhid dari segi apa? Dari segi uluhiyah, tauhidul ibadah. Tauhid al-ibadah. Ini yang disebut tauhid uluhiyah. Mengesahkan Allah dari segi ibadah. Ini yang disebut tauhid al-uluhiyah atau tauhid al-ibadah, ifradullahi ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah Ta'ala dalam peribadatan, dalam amalan, tujuan amalan hanya untuk Allah SWT. Iyyaka na'budu. Kemudian iyyaka nasta'in, kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Nasta'in, memohon pertolongan. Ini masuk tauhid ibadah juga enggak? Masuk tauhid ibadah karena ini namanya doa, minta. Nah, minta hanya pada Allah ini termasuk tauhid. Dan minta itu perbuatan kita. Maka tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Inilah perbedaan antara tauhid rububiyah dengan tauhid ubudiyah. Ya, harus tahu nih Pak.
Karena jangan-jangan kita udah bertahun-tahun ngaji tauhid rububiyah sama tauhid ubudiyah, kadang kita nggak bisa membedakan. Perbedaan paling signifikan dan simpelnya adalah tauhid rububiyah itu mengesahkan perbuatan Allah kepada makhluknya. Tauhid ubudiyah mengesahkan perbuatan hamba terhadap Khaliknya. Paham gak kira-kira? Itu bedanya. Ya. Kalau misalnya antum lihat hujan, siapa yang nurin hujan? Allah. Ini tauhid apa? Rububiyah, karena ini tentang perbuatan siapa? Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita ada orang nih, dia malah sujud ke kuburan. Padahal sujudnya ke Allah gitu. Sujudnya dia ke kuburan, mengagungkan wali keramat yang ditanam dikubur di kuburan. Maka kita katakan ini syirik dari segi tauhid uluhiyah, yaitu ubudiyah atau ibadah. Karena ini berkaitan dengan perbuatan khalik atau makhluk. Perbuatan hamba ini salah, ini konsepnya. Harusnya ke atas, ya, yaitu ke Allah Azza wa Jalla, yaitu ke Allah ibadahnya, ini malah nyungsep ke kuburan. Maka ini misleading, ya. Salah, ya. Doa misalnya tawasul ke mayit di kubur. Wahai Syekh Fulan, saya tawasul dengan kebaikan engkau dan seterusnya di kuburan ini. Kita kalau minta harusnya ke siapa? Ke Allah. Ini doa minta nasta'in, ini tauhid apa? Uluhiyah. Perbuatan hamba hanya untuk Allah. Tapi dia kemudian tawasulnya, isti'anahnya ke kuburan. Harusnya langsung ke atas arsy, ke Allah langsung. Ud'uni astajib lakum, minta sama Allah langsung. Tapi ini malah justru doanya nyungsep dulu ke kuburan. Ini berarti misleading, salah, ya. Ya, misplace, salah tempat juga. Nah, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini sebagai ikhlas. Ikhlas dalam melakukan perbuatan dan ikhlas untuk minta pada Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Kenapa kok dua ini yang disebut di sini, kepada Engkaulah kami menyembah ibadah, kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Kenapa dua ini kan? Apakah bukan ada perbuatan lain gitu yang bisa kita sebutkan di sini selain ibadah dan selain minta pertolongan? Karena korelasinya ada kemudian di ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim. Ini sebenarnya pengennya Anda selesai ayat keempat deh. Ayat kelima, ini bukan keempat, kelima ya. Keenam, ketujuh itu sebenarnya pembahasannya panjang lagi, tapi nggak apa-apa kita ringkas karena masih ada sekitar 8 jam sebelum subuh ya. Nah, ini nanti korelasinya sama as-sirat al-mustaqim jemaah. Kif, antum mau lanjut atau kita gimana? Tanya jawab atau lanjut? Kalau antum diem aja, diem loh. Lanjut. Ana sih pengen sebagai khatamin sebenarnya ini ya, karena Al-Fatihah satu surat bisa sekarang sebenarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, hidayah. Berikanlah kami petunjuk. Ikhwas sekalian, ini kalau kita bicara ke masalah hidayah, banyak hidayah itu sebenarnya. Diringkas jadi 2, tapi hidayah itu ada 5. Hidayah itu ada 5. Antum mau kasih tahu yang 2 atau yang 5? Yang 5? Enggak, Anda maunya 2 aja biar enggak ribet. Mau 2 apa 5? 5, oke. Dari kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, beliau berdua ini merinci masalah hidayah dan kita lebarkan masalah menjadi 5. Dan antum akan dapatkan banyak dari ulama sunnah, mereka membagi menjadi 2. Dan 2 ini sudah ada di dalam 5. 5 ini hanya pelebaran untuk lebih panjang lagi permasalahan ilmu ini. Hidayah itu artinya apa? Petunjuk. Ditunjuk, diarahkan, itu hidayah. Hidayah ada 5. Ada sebut singkat dulu. Pertama, hidayah rahim. Afwan, sebelum hidayah, belum hidayah. Pertama, hidayah umum. Coret kalau misalnya. Yang pertama hidayah umum, hidayah ammah namanya, al-hidayah al-ammah. Yang kedua,
hidayatul rahim, hidayah rahim janin. Ya. Yang ketiga, hidayatul ilm, hidayah ilmu. Yang keempat, hidayatul amal, hidayah amal. Yang kelima, hidayah akhirat. Oke. Bisa langsung hafal nggak, Pak? Kalau ada sampel langsung hafal, karena ini sifatnya kronologis, jemaah. Pertama, hidayah umum, ammah. Umum, hidayah umum. Kedua, hidayah rahim. Ketiga, hidayah ilmu. Keempat, hidayah amal. Kelima, hidayah akhirat. Berarti apa tuh? Umum, rahim, ilmu, amal, akhirat. Dah gitu. Semua butuh petunjuk. Butuh hidayah Allah Azza wa Jalla. Diawali dari pertama, hidayah ammah. Hidayah umum mencakup semua detail semesta alam. Semua detail semesta alam. Ya. Segala takdir yang terjadi dan akan terjadi itu semua hidayah dari Allah. Allah tunjukin itu terjadi. Segala yang berdiri, segala yang bergerak atau yang diam, maka itu butuh petunjuk Allah. Kalau misalnya kita lihat waraq syajar, yaitu pohon punya daun berguguran, setiap detail dari daun tersebut jatuh ke muka bumi itu butuh apa? Hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Itu masuk takdir Allah enggak? Masuk takdir Allah. Di mana daun itu berlabuh, itu butuh petunjuk oleh Allah. Bayangkan. Allah mengurusi semuanya itu. Ya. Ini hidayah umum. Berlaku untuk segala makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal. Oke? Baik makhluk hidup ataupun yang tidak hidup. Baik berakal atau tidak berakal. Sekarang pohon tumbuh. Butuh hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Binatang. Nah, binatang punya akal enggak? Enggak punya. Tapi bagaimana mereka dengan tidak punya akal? Skill pas-pasan. Maksudnya skillnya gitu-gitu aja dia. Binatang itu. Kok bisa dapat mangsa? Antum lihat cicak di atap atau di atasnya. Bagaimana cicak itu bisa memangsa laron, nyamuk? Pakai logikanya, awalnya sederhana logikanya. Kalau cicak nemplok, kaki 4, dah gitu. Musuhnya atau mangsanya terbang, itu kan rugi banget gitu kayaknya. Enggak rugi. Allah kasih kayak gitu. Rantai makanannya. Mangsanya itu skillnya itu terbang, dia skillnya nemplok. Beda kalau misalnya pemangsanya, predatornya skillnya terbang, yang dimangsa nemplok, itu gampang kan ya. Tapi ternyata ini Allah balikin. Ya, udah gitu pakai skill dan nggak diajarin sama bokap nyokapnya, nggak diajarin. Nah, kamu nanti kalau ada laron deketin pelan-pelan. Nggak ngomong gitu. Tanya aja cicak. Ibu antum pernah ngomong gitu nggak? Nggak pernah katanya. Tapi kok bisa? Ini apakah dari akal atau hidayah? Hidayah itu kita perluas cakrawala kita dengan hidayah dari konsep hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Arti hidayah di sini petunjuk Allah. Allah yang tunjukin dia bisa kayak gini. Banyak seluruh binatang dengan karakteristik semuanya itu semua hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Bunglon bisa berubah-ubah warnanya. Itu karena akal dia atau hidayah dari Allah? Hidayah dari Allah. Antum tanya bunglon, dia nggak tahu apa-apa. Kok antum bisa kayak gitu, akhi? Kata dia, ana nggak paham juga ya. Nggak tahu hidayah dari Allah Azza wa Jalla udah seperti ini. Itu hidayah. Makhluk hidup atau benda mati bergeser apa ini vulkanik dan itu hidayah Allah semuanya. Ini namanya hidayah apa jemaah? Hidayah umum. Apakah ini yang dimaksud di ayat ini? Ihdinas siratal mustaqim? Enggak. Enggak ada keutamaan syar'i di sini. Bunglon bisa berwarna itu, wah antum dapat pahala banyak bisa berwarna. Enggak ada kayak gitu. Baik, kedua, hidayah apa itu kedua? Rahim, janin ya. Menurut tafsiran Ibnu Abbas, ayat seperti di surah Al-Insan, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura, sesungguhnya kami memberinya hidayah. Janin kata Ibnu Abbas dalam salah satu riwayat. Walaupun Ibnu Katsir mengatakan di tafsiran yang gharib aneh dari Ibnu Abbas. Tapi itu ada salaf yang menyatakan seperti itu. Nah, sesungguhnya kami memberinya petunjuk. Sebagian ahli tafsir mengatakan ini maksudnya janin diberi petunjuk oleh Allah. Petunjuk apa? Jalan rahim.
Untuk bisa keluar dari rahim Allah kasih petunjuk. Ya. Nah, nanti imma syakira wa imma kafura. Dia mau jadi orang syukur atau kufur itu nanti setelah udah lahiran. Nah, di sini para ulama mengatakan ada namanya hidayah janin, hidayah rahim. Karena coba antum lihat anak di rahim sungsang. Ya kan? Akhirnya wah susah nih disesar. Ya kan? Tapi kalau istri antum kayak gitu di USG kan, wah bu, sungsang bu, kebalik bu. Antum sebagai orang berilmu bilang, astagfirullah nggak dapat hidayah. Bukan itu. Ya hidayah betul, tapi jangan ngomongin kayak gitu karena persepsi orang nanti salah. Tapi ini hidayah nggak? Hidayah. Janin tahu apa? Gak punya akal nggak dia? Nggak punya akal. Tapi Allah kasih hidayah. Mana dulu yang kemudian keluar? Itu sesuai petunjuk Allah terhadap janin ini. Sufliat. Ini kedua. Apakah ini ada keutamaan syar'i? Nggak ada. Makanya nggak ada perbedaan antara yang lahir sesar atau normal. Itu nggak ada perbedaan. Itu ya sama aja. Maksudnya hasilnya sama aja insyaallah ya. Insyaallah. Tapi kemudian antum nanya, kalau memang bayi nggak dapat hidayah, terus sungsang atau gimana prematur atau mungkin ketubannya pecah atau gimana disesar, berarti bayi ini nggak ada hidayah dong Ustaz. Nah terus katanya hidayah kok keluar dari rahim, ini keluarnya lewat sesar. Maka kita katakan yang dapat hidayah saat itu adalah siapa? Dokter. Yang dapat hidayah siapa? Dokter. Hidayah mana? Hidayah nomor 3. Hidayah apa? Hidayah ilmu. Dokternya punya ilmu. Gitu kan? Nah, nomor 3 ini hidayah ilmu. Atau disebut juga yang masyhur di kalangan kita namanya hidayatul irsyad wal bayan. Hidayah irsyad wal bayan. Yaitu hidayah petunjuk, penjelasan, pengetahuan, ma'rifat, ilmu. Nomor 1 hidayah umum, itu umum, semua makhluk hidup berakal maupun tidak berakal, bahkan makhluk mati juga dapat hidayah. Yang kedua, ini untuk makhluk hidup saja tapi tidak berakal. Yang ketiga, mulai hanya untuk makhluk hidup yang berakal. Siapa itu? Malaikat, jin, manusia. Ini yang nomor 3, hidayah ilmu hanya untuk malaikat, jin, manusia. Ya, ini tafsiran jumhur ulama terhadap ayat surat Al-Insan tadi, inna hadainahu sabila imma syakir wa imma kafura. Jumhur ahli tafsir menafsirkan ke sini. Kami berikan dia petunjuk itu apa? Ilmu. Dia mau mensyukuri ilmunya atau dia kufur terhadap ilmunya. Ini namanya hidayatul ilm atau disebut juga hidayah apa? Irsyad atau hidayah al-bayan. Ya. Hidayah ilmu ini Allah kasih baik melalui perantara atau kadang-kadang dengan ilmu laduni, tapi itu zaman Nabi Khidir ya. Enggak usah kita bahas itu. Nah, kalau antum paham pelajaran ini, berarti antum dapat hidayah apa? Ilmu, hidayah bayan, hidayah irsyad, ini dia. Yang paham hanya yang berakal. Gitu loh. Antum datengin misalnya kucing masuk, antum suruh dia supaya paham kajian ini. Sampai beranak pinak juga nggak bakal paham dia. Kenapa? Karena dia nggak mungkin mendapatkan hidayah nomor 3 ini. Ya nggak? Iya. Tapi Ustaz itu burung beo di rumah saya bisa tuh niru suara saya gitu. Itu bukan karena hidayah ilmu. Itu masuk hidayah umum, memang karakteristik dia begitu. Gitu kan? Binatang nggak dapat hidayah ilmu. Walaupun binatang sirkus itu bukan ilmu karena ilmu membutuhkan akal. Tempatnya dia akal. Begitu. Ya. Antum ngajarin jin, dia bisa paham nggak? Bisa-bisa aja karena dia punya akal. Gitu. Ya, tapi nggak usah diajarin, ngapain ngajarin jin? Ngajarin manusia susah, ya kan? Nah, itu 3, hidayah ilmu. Hidayah ilmu ini ada keutamaannya nggak? Ada keutamaannya karena apa? Karena ini membedakan yang berakal dengan yang tidak, dan juga yang berakal yang menerima ilmu dengan yang berakal tidak menerima, beda dengan hidayah ilmu ini. Bersyukur antum bisa paham sesuatu, baik ilmu syar'i atau ilmu lainnya. Hidayah ilmu. Ya. Antum belajar matematika, paham, hidayah ilmu. Gitu kan ya?
Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, hidayah amal atau disebut juga hidayah taufik. Hidayah taufik ya. Hidayah taufik dan hidayah apa ya? Nama lainnya ya hidayah amal, muhim hidayah amal. Hidayah taufik berarti untuk mengamalkan ilmu ini butuh hidayah yang keempat, yaitu hidayah taufik. Gitu. Sekarang ada orang lihat poster kajian As-Sunnah Meruyung di WhatsApp. Wah, ada kajian nih. Oh, dia tahu kan ada kajian. Ini hidayah apa? Ilmu. Tapi mager bodo amat yang ngajar. Ustaz itu enggak suka. Berarti belum dapat hidayah amal atau taufik. Berarti yang enggak ikutkan ngaji berarti belum dapat hidayah taufik dan amal yang tidak beruzur ya. Yang beruzur enggak masalah. Begitu. Walaupun rumahnya dekat masjid. Salat berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, qomat. Tahu enggak kok itu qomat? Tahu. Berarti ada dapat hidayah ilmu, dia tahu salat berjamaah. Tapi buat salat mager terus main gamenya. Berarti dia belum dapat hidayah taufik atau hidayah amal. Jadi antara pengetahuan dengan mengamalkan apa yang diketahui dua hal yang berbeda. Dan tidak cukup seseorang punya ilmu, melainkan dia mengamalkan atau enggak. Makanya sebagian dari doa salaf, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ini bukan doa Nabi, tapi doa sebagian salaf. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kami kebenaran sebagai kebenaran hidayah. Ya Allah, perlihatkanlah kami kebenaran sebagai kebenaran ini hidayah apa? Enggak. Hidayah ilmu lah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran, diperlihatkan sebagai kebenaran. Berarti beritahukan kami kebenaran. Warzuqna tiba'ah, dan rezekikanlah kami mengikuti kebenaran itu. Ini hidayah taufik. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan sebagai kebatilan. Ini hidayah ilmu atau irsyad. Warzuqna ijtinabah, dan rezekikanlah kepada kami menjauhi keburukan tersebut. Ini hidayah taufik. Ya. Jadi ada orang misalnya dia tahu nih bahaya nih. Pengetahuan dia bahwasanya ini bahaya, ini hidayah ilmu. Tapi tetap aja, bodoh amat lah biarin. Tetap aja dia ke marah bahaya itu. Berarti dia belum mendapatkan hidayah taufik walaupun sudah dapat hidayah ilmu. Gimana? Paham di sini, Pak? Ada orang paham sunnah itu penting, dakwah sunnah itu benar, udah dapat hidayah ilmu dia, tapi hidayah taufik nggak dapat. Abu Thalib tahu nggak Nabi SAW benar? Tahu, dapat hidayah ilmu, tapi kenapa nggak ikut? Nggak dapat hidayah taufik. Maka kata Allah Taala, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau Nabi Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik pada orang yang kamu cintai sekalipun, tapi hanya Allah yang bisa memberi hidayah taufik pada yang Dia kehendaki. Tapi Nabi SAW bisa nggak memberi hidayah ilmu? Bisa. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Engkau bisa. Ustadz misalnya ngajar, bisa nggak memberi petunjuk ilmu kepada orang? Bisa. Tapi ngubah hati orang untuk ikut? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu Allah yang kasih. Ya Allah, cuma Allah. Kita nggak bisa ngubah hati orang. Gitu. Walaupun kemarin beliau rujuk itu bukan karena Ana ngasih maklumat. Beliau rujuk karena apa, Pak? Rujuk karena apa? Rujuk karena dapat hidayah. Hidayah apa? Taufik. Masya Allah. Berarti yang belum rujuk. Iya. Yang kelima, hidayah akhirat. Apa maksud hidayah akhirat? Lihat akhir surat Az-Zumar. Orang yang berhak ke surga dikasih jalan ke surga. Orang yang berhak ke neraka digeret ke neraka. Itu namanya hidayah. Ditunjukin tuh jalannya. Dan sebelumnya di dunia juga ditunjukin jalannya masing-masing. Dia mau mengamalkan apa itu pilihan dia. Jadi gitu hidayah di akhirat. Semoga Allah Ta'ala berikan kita hidayah ilmu, amal yang saleh, dan hidayah ke surga Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Ya, mungkin kayaknya ihdinas siratal mustaqim lebih detailnya mau kita jabarkan pada pertemuan mendatang saja, ya.
Enggak ada pertanyaan kan? Ada pertanyaan enggak jemaah sekalian? Enggak ada yang mau nanya? Silakan. Assalamualaikum. Ya, terserah antum. Ya. Hamd. Pertanyaan beliau, hafizallah. Alhamd itu isim zahir mufrad. Bukan mudmar, isim zahir mufrad kan? Berarti dia singular kalau bahasa Inggrisnya singular. Maksudnya singular ini menunjukkan dia satu kan harusnya. Maka ketahui di sinilah pentingnya kita belajar usul fikih. Nah, ada ilmu bahasa Arab, betul. Tapi ada ilmu juga usul fikih yang kadang kaitannya dengan balaghah, kadang kaitannya dengan nahwu. Karena usul fikih ini memperkaya bahasa dengan pemahaman syariat. Hamd secara bahasa itu dia mufrad, ya, secara mufrad, satu, pujian. Pujian kan satu doang. Ya, kalau dia mutlak tanpa al, hamdun ini isim mutlak, berarti dia satu pujian. Ditambah al dalam usul fiqih, al ini kan ada beberapa maksud dan juga dalam balaghah. Al itu bisa maknanya al-jinsiyah. Al menunjukkan jenis. Al juga bisa maksudnya al-istighraqiyah, mirip dengan al-jinsiyah juga. Al bisa juga maknanya al-ahdiyah. Dan al-ahdiyah ini bisa ahdiyah dzikriyah, bisa ahdiyah zihniyah. Itu semua dibahas dalam usul fikih. Namun ana ringkas aja poinnya. Hamd di sini, alhamdu, al di sini bisa imma al-jinsiyah atau al-istighraqiyah, yang artinya segala jenis pujian. Itu makanya diterjemahkan segala puji. Gitu. Jadi ini pemahamannya lebih dari sekedar menerjemahkan secara letterlage bahasa, tapi ditambahkan dengan bagaimana kita menerapkan konsep kaidah usul fikih berkaitan dengan lafal al saja. Jadi al saja itu ada pembahasannya dalam usul fikih dan balaghah. Dan itu mendukung bagaimana pemahaman kita terhadap ayat Al-Quran. Begitu. Jadi al ini kadang-kadang maknanya umum. Lafal umum. Al-nas. Qul a'udhu birabbin nas. Umum banget manusia seluruhnya. Gitu. Ya. Al-muhim al di sini al-jinsiyah. Nah, kalau mau berpanjang nanti kepanjangan. Jadi itu al-jinsiyah menunjukkan jenis, segala jenis apa? Segala jenis puji-pujian. Begitu. Sampai sini paham? Belum? Berarti belum dapat hidayah, taufik apa ilmu? Ilmu belum dapat. Nanti insyaallah Allah antum minta sama Allah, ya Allah berikanlah anak ilmu yang sahih yang bermanfaat insyaallah. Ya. Tapi itu penjelasan seperti itu. Segala puji karena al di sini menunjukkan makna semua jenis pujian. Ya begitu. Ya wallahu alam, seperti itu. Ya. Ada pertanyaan lagi, jemaah? Atau pengen cepat sholat? Iya. Anda juga pengen cepat sholat, pengen pulang juga ada. Ya, nah cukup insyaallah sampai situ. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan juga antum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.